Apakah buat sekarang, HP ini masih jadi pilihan menarik untuk HP 2 jutaan? Kalau kita main ke TikTok, kadang HP ini bisa dijual sampai 2,3 jutaan. Sementara kalau di official store yang di Shopee, kadang dijual 2,6 juta kurang 1000. Yang katanya udah dapat 15 watt MagPad yang berada di luar kotak HP. Dibanding pendahulunya Infinix Note 30, Infinix Note 40 ini sebenarnya berasa banyak ada perubahan dan ketambah hal baru. Semisal ketika nyolokin kabel buat pengisian daya baterai, hal ini bisa nyala juga dalam berbagai hal. Misal di notifikasi Gmail. Terus kalau dengerin musik pakai YouTube Musik. Untuk efeknya juga bisa diganti. Lively previewnya kayak yang tadi itu. Kalau ubah ke yang ritmik, nyalanya kayak gini. Dan kalau ubah ke yang AI, nyalanya kurang lebih kayak gini. Keren-keren sih ini efeknya. Ada AOD juga yang sekitar 10 detik. Dan fingerprint HP ini udah di layar. Sebelumnya di Infinix Note 30, fingerprint kan masih di samping tuh. Di pengaturan AOD, ada pilihan juga biar bisa custom tampilan, agar tampilannya bisa ngacak sesuai AOD yang udah kita pilih. Bagusnya juga untuk refresh layar di HP ini, dia bisa adaptif pindah ke 60Hz atau 120Hz. Di pengaturan ada pilihan 120Hz, kemudian pilihan 60Hz, dan pilihan auto switch. Kan biasanya HP 2 jutaan sekarang nggak ada pilihan auto switch. Jadi kalau semisal buat scroll-scroll refresh HP ini lebih dominan ke 120Hz, kalau beneran diam baru di 60Hz. HP ini bisa juga buat streaming video sampai resolusi 2K 60fps. Jadi untuk dukungan playback video HDR belum ya. Dan untuk bezel layar ini HP beneran tipis ya. Juga udah hampir simetris. Emang bagian bezel atas bawah kelihatan lebih tebal dibanding bagian bezel layar kiri kanan. Sampai saat ini untuk HP di bawah 3 juta, nampaknya ini HP dengan bezel layar paling tipis. Ternyata HP 2 jutaan bisa pakai layar dengan bezel yang setipis ini. Dan buat kualitas speaker HP ini juga berasa lebih enak didengar dibanding dengan pendahulunya. Kalau soal nggak ada port audio jack, saya coba pakai AirPods Type-C yang buat iPhone 15. Ternyata bisa juga di HP ini. Kemarin Samsung A24 kayaknya bisa juga tuh. Kalau perekaman 1080p 30fps, dia bisa pakai fitur HDR atau Ultimate Video Enhancement. Atau kalau pilih pakai Ultra Steady agar video jadi terlihat stabil, bisa juga di perekaman 1080p 30fps. Hal ini juga bisa buat perekaman 1080p 30fps pakai kamera depannya. Berkat Ultra Steady, video juga terlihat stabil. Kalau di malam hari, buat perekaman video 1080p 30fps kamera utama, ternyata masih terlihat stabil juga. Sementara kalau pilih pakai Ultimate Video Enhancement, video bakal terlihat nggak stabil, karena nggak bisa dinyalin bareng sama fitur Ultra Steady. Kalau ini sampel dengan perekaman 1080p di 60fps. Dan Infinix Note 40 ini juga bisa buat ngerekam video di resolusi 2K 30fps. Sayangnya Ultra Steady nggak bisa di resolusi ini. Buat kualitasnya ini termasuk bagus ya untuk ukuran HP 2 jutaan. Dan kalau untuk kamera selfie di resolusi 2K 30fps, cuman untuk Ultra Steady juga nggak bisa di resolusi ini. Kalau semisal buat ngonten, lagi main game misalnya, di resolusi 2K, pakai HP ini kurang lebih kayak gini ya. Ini udah cukup dapet, tulisan-tulisan terlihat cukup jelas. Konten pakai yang 1080p 60fps, dia nggak bisa HDR ya. Dan untuk kualitasnya kurang lebih kayak gini. Untuk tulisan-tulisan terlihat kurang jelas, gambar video juga kurang tajam. Emang masih lebih bagus kalau perekaman video buat ngonten pakai yang resolusi 1080p 30fps. Dan sepertinya buat fokus ke tulisan masih kurang ya. Tapi memang video terlihat lebih bersih ya.
Ya, kurang lebih begini kalau untuk yang 1080p 30 fps. Kalau buat hasil fotonya, entah yang 108 megapiksel atau ukuran normal 13 megapiksel, warna pada foto terlihat konsisten. Kalau foto selfie AI cam terlihat lebih natural. Kalau pakai portrait berasa ada filter beauty-nya. Jadi tekstur kulit pada wajah saya berasa diperhalus. Tapi bagusnya dibanding dengan yang AI cam, warnanya juga cukup konsisten. Bisa dibilang kualitas foto HP ini udah bagus dan nggak banyak HP 2 jutaan kasih kualitas sebagus ini. Detail objek, warna objek, dynamic range juga udah dapet. Objek-objek dalam ruangan masih terlihat jelas. Mungkin field of view kalau ada warna agak sama masih belum. Kalau super naik di foto selfie, detail wajah dan background masih terlihat begitu jelas. Kalau selfie portrait, dia terlihat lebih nyerahin wajah. Tapi nampak kurang bersih untuk hasil foto yang di AI cam. Tapi image processing di HP ini nampaknya masih main aman. Belum ke detail objek yang lebih ditekankan. Kan terlihat tuh, misal bagian lampunya. Masih dengan berasa shadow putih yang cukup mengganggu. Entah itu yang foto ukuran normal 13 megapiksel atau yang foto dengan super night atau yang 108 megapiksel. Detail objek masih cenderung agak sama. Oh iya, hampir kelupaan. Untuk preview di aplikasi kamera bakal terlihat nggak sebaik hasilnya ya. Mengingat harganya, hal ini masih bisa dimaklumi kok. Cuman harapan saya buat ke depan, Infinix lebih fokus ke kualitas video dan AI cam. Termasuk ada pengaturan terkait intensitas blur di portrait. Tapi dibikin seringkas mungkin kalau bisa. Kayak bloatware di HP ini. Yang dimana kalau XOS saat ini, untuk Infinix Note 40 ini, dia di XOS versi 14. Dengan update terakhir tercatat 5 April 2024. Untuk storage yang udah kepake sekitar 19,98 GB dengan aplikasi bawaan yang terinstall di HP ini, terbilang dalam jumlah yang udah lebih sedikit daripada saat dulu di Infinix Note 30. Belum lagi semisal nggak make, beberapa aplikasi bawaan ini masih bisa di-uninstall. Ini tuh jadi bukti kalau Infinix brand serius terkait hal software. Performa buat gaming semisal Mobile Legends. Abracadabra! Keep smiling! Abracadabra! Keep smiling! Ha! An ally has slain the dragon! Pipa pipa! Dalam 14 menit lebih, dapat rata-rata 86,4 fps. Di mana temperatur CPU dan GPU 49,9 sampai 57,7 derajat Celcius. Dan untuk ukuran aplikasi game Mobile Legends di HP ini totalnya 7,56 GB. Kalau performa buat gaming semisal Genshin Impact di pengaturan grafis lowest 60 fps. I let my guard down. Let me weave you a verse. Advance! Got it out. Dalam 19 menit lebih, dapat rata-rata 50,3 fps. FPS terendahnya 22,9 fps dan tertingginya 60,1 fps. Di mana temperatur CPU dan GPU antara 55,5 sampai 64,4 derajat Celcius. Dan untuk ukuran aplikasi game Genshin Impact yang versi 4,7 di HP ini totalnya 28,12 GB. Kalau performa buat gaming semisal Wuthering Waves, di pengaturan grafis very low resolusi low 60 fps.
Biggie. Target confirmed. Imitation. Watch and learn. Dalam 19 menit lebih, dapat rata-rata 33,8 fps. FPS terendahnya 16,2 fps dan tertingginya 55,1 fps. Di mana temperatur CPU dan GPU antara 53,6 sampai 63,9 derajat Celcius. Dan untuk ukuran aplikasi game Wuthering Waves yang versi 1.0 di HP ini totalnya 9,6 GB. Nampaknya game WUWA yang terbilang baru ini masih butuh penyesuaian ya. Untuk video play game ini yang agak panjang udah saya upload di video sebelumnya ya. Linknya bakal saya taruh di deskripsi. Kalau buat pengisian daya baterai di mode hyper dari 1 sampai 100% ternyata cuman dalam 48 menit. Dan untuk daya tahan baterai di HP ini termasuk awet ya. Kalau semisal kita lihat, dia bisa dapat SOT sekitar 7 jam 23 menit. Ini termasuk awet untuk ukuran HP dengan baterai 5000 mAh untuk saat ini. Padahal penggunaannya buat YouTube hampir 2,5 jam. Main Mobile Legends hampir 1,5 jam. Main Genshin Impact sejam lebih. Main WUWA 39 menit. Hal yang mungkin perlu dibenahi di HP ini dan buat catatan di generasi selanjutnya soal haptic feedback yang di HP ini yang feel getarnya berasa kurang. Kalau soal tombol sampingnya emang agak ke dalam, tapi karena hal tersebut juga berasa lebih elegan. Cuman kalau bagi saya sendiri kurang lebar ke samping aja ukurannya. Ya untuk Infinix Note 40 ini cukup masuk akal kalau dibilang ini HP lebih merata dalam kesemua aspek. Tapi gimana menurut kalian? Demikian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.